Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di episode video pembelajaran kali ini akan membahas satu tema spesial, ya, yaitu pendidikan anti korupsi. Kebetulan materi ini dapat disandingkan dengan materi yang ada di dalam pembelajaran PPKN, ya, yaitu norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Sebelum mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk. Diawali dengan definisi norma. Norma adalah nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat itu sendiri. Jadi intinya norma adalah peraturan yang disepakati bersama oleh sekelompok masyarakat, ya. Nah, di dalam masyarakat ini kita mengenal ada ada 4 norma, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum, ya. Mari kita bahas satu persatu. Norma agama adalah aturan yang bersumber dari hukum agama atau kitab suci yang turun dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentu kita mengetahui bahwa norma agama ini berbeda dari satu agama lain dengan agama lainnya. Contoh misalkan dalam Islam kita dilarang minum minuman alkohol, tapi di dalam agama lain seperti mungkin Kristen, mereka boleh meminum minuman alkohol. Apa yang kita lakukan? Kita harus saling menghormati, ya. Jadi tiap norma ini memang memiliki acuan berupa kitab sucinya masing-masing. Maka dari itu kita menjalankan apa yang diperintahkan kitab suci kita, dan juga kita menghormati apa yang ada di dalam kitab suci yang lain, ya. Lalu lanjut ke norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani, ya. Mungkin teman-teman pernah ketika melihat ada kucing kecil terus dia belum makan dan tidak terawat, hati teman-teman akan terenyuh, ya. Terenyuh dengan kondisi kucing tersebut. Nah, sebenarnya ketika kita merasakan hal itu adalah norma kesusilaan yang berbicara di dalam hati kita. Tentu misalkan kenapa sih ketika kita bohong kita merasa deg-degan, ya? Atau kalau misalkan teman-teman ada niat buat nyontek, pasti tentu adrenalinnya akan tinggi gitu. Nah, di situ adalah hati nurani kita mengingatkan bahwa perbuatan tersebut salah, ya. Maka dari itu norma kesusilaan ini tidak melihat agama, tidak melihat suku, tapi semua manusia itu memiliki bisikan kalbu atau hati nurani masing-masing, ya. Lalu selanjutnya norma kesopanan. Nah, ini norma yang cukup unik. Mengapa unik? Karena dia tidak berlaku secara universal. Beda dengan norma kesusilaan yang seluruh manusia punya, norma kesopanan ini akan berbeda dari satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Mengapa? Sesuai definisinya, norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Nah, di sini clue-nya adalah tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Tentu kita tahu seperti negara Indonesia yang bersifat multikultural, masyarakat itu kita dapat kelompokkan menjadi beberapa kelompok, ya. Tentu dengan karakter kita yang beragam, seperti misalkan, saya kasih contoh. Norma kesopanan di Solo, ya, kota di Jawa Tengah, itu pasti akan berbeda dengan norma kesopanan yang ada misalkan di Medan atau di Jakarta, ya. Mungkin kalau teman-teman orang Solo, orang Jawa Tengah, itu biasanya halus, ya, seperti bagaimana cara bertutur kata, lalu makan, dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat misalkan suku Betawi, ya, yang memang terkenal mungkin lebih ke arah ceplas-ceplos, ya, atau bahasa kerennya nyablak gitu, ya. Nah, itu mereka berbicara dengan nada tinggi bahkan kepada orang tua sendiri. Namun ketika terjadi di suku Betawi, hal itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak sopan. Mengapa? Karena memang dalam sejarah, dalam adat
dan istiadat suku Betawi berbicara seperti itu memang sudah menjadi kebiasaan dan itu sudah diterima oleh masyarakat Betawi. Beda dengan misalkan tadi orang Solo yang berbicara harus lemah lembut, apalagi kepada orang yang lebih tua. Ya. Jadi norma kesopanan ini berlaku berbeda-beda dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Mungkin bisa digambarkan dengan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Ya. Lanjut yang terakhir kita kenal dengan norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah norma yang mengatur tingkah laku manusia dan bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Ya, jadi norma hukum ini merupakan produk resmi bahasanya dari pemerintah atau penguasa negara ya. Contohnya apa? Misalkan kita naik motor wajib pakai helm. Ya, itu sudah tertulis di dalam peraturan hukum, ya, undang-undang lalu lintas. Lalu seperti misalkan membayar pajak itu berarti kita juga melaksanakan norma hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Berbeda dengan norma lain yang mungkin sanksinya tidak begitu tegas, untuk norma hukum ini memang sanksinya sangat tegas dan sangat jelas ya, artinya tertulis di dalam peraturan perundang-undangannya. Misalkan tadi contohnya nggak pakai helm itu ada denda sekian ratus ribu rupiah, itu tertulis dengan jelas di dalam peraturan. Ya. Nah, lalu apa sih hubungan norma dengan korupsi? Kita bahas di sini ya. Pertama kita harus tahu dulu korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, ya, baik itu dalam perusahaan, organisasi, yayasan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ya, jadi uang yang seharusnya mungkin bisa diberikan kepada masyarakat, ini malah misalkan diambil sendiri ya. Mungkin kalau berbicara contoh kasusnya, teman-teman bisa lihat banyak sekali di TV ya, kasus-kasus korupsi yang sudah tertangkap atau ditangani oleh KPK. Nah, korupsi ini merupakan salah satu kejahatan yang masuk kategori kejahatan luar biasa. Terlepas dari dampak dan nominalnya, korupsi ini juga merupakan tindakan yang melanggar 3 norma sekaligus. Ya. Jadi kalau seorang koruptor itu 3 norma itu sudah dilanggar oleh mereka. Yang pertama adalah norma keagamaan. Jelas tidak ada satupun agama yang membolehkan korupsi. Ya. Kenapa? Karena korupsi sendiri akan menimbulkan banyak sekali dampak negatif. Ya. Misalkan yang dikorupsi adalah bantuan untuk masyarakat kurang mampu. Nah, ketika bantuan itu dikorupsi, maka masyarakat tidak mampu ini tidak akan bisa mendapatkan hak-haknya. Bisa jadi mungkin mereka akan sakit, bahkan auzubillah sampai meninggal dunia. Maka dari itu, tentu dalam ajaran agama manapun, korupsi ini adalah tindakan yang sangat dilarang. Lalu dari segi norma kesusilaan, ya, tentu orang korupsi itu harusnya tahu mereka itu salah. Ya. Pasti ketika mereka awal korupsi, mereka akan merasakan bisikan dari nuraninya yang memberitahu bahwa mereka itu melakukan tindakan yang salah, mengambil hak orang lain dan sebagainya. Dan jelas dalam norma hukum pun sudah terang benderang ya bahwa korupsi itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jadi kalau ngomongin korupsi dengan norma, ini korupsi mungkin salah satu tindakan yang melanggar 3 norma sekaligus ya. Biasanya kan kalau kayak tindakan-tindakan lain mungkin hanya 1 atau 2 norma ya, tapi untuk korupsi masuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa. Lalu bagaimana cara kita mencegah perilaku korupsi? Tentunya dalam lingkungan pendidikan. Perlu teman-teman ketahui bahwa korupsi ini tumbuh dikarenakan kebiasaan yang bersifat negatif. Artinya hal yang kita lakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan, seperti berbohong, lalu bersikap individualis, hanya mementingkan diri sendiri, dan sikap serakah. Artinya serakah itu dia tidak mensyukuri apa yang dia punya dan selalu ingin. Memang pada dasarnya manusia itu memiliki sifat ingin memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Namun ketika itu berubah menjadi hal negatif, maka akan menjadikan manusia itu berani untuk melakukan korupsi. Maka dari itu, untuk mencegahnya, kita juga bisa membiasakan hal-hal yang sederhana. Ya.
Jadi tadi kalau korupsi dimulai dari kebiasaan, mencegahnya juga bisa kita biasakan. Yang pertama apa? Membiasakan bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Contoh misalkan lagi ulangan, teman-teman tidak boleh nyontek. Nyontek itu bukan masalah dikit doang pak, nggak apa-apa. Bukan masalah dikit atau banyak. Tapi bagaimana teman-teman melihat bahwa teman-teman boleh melakukan segala cara untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan nilai. Nah, kebiasaan ini jika dibiarkan, tentu akan menjadi sebuah kepercayaan, sebuah sikap teman-teman yang nantinya di masa depan akan menghalalkan segala cara, termasuk korupsi, dalam mencapai tujuannya, misalkan pengen punya rumah atau pengen punya mobil bagus, akhirnya korupsi. Maka dari itu sikap jujur dalam perkataan dan perbuatan, sekecil apapun, itu akan sangat penting dalam mencegah perilaku korupsi. Lalu mengutamakan kepentingan bersama, ya, ini lawan dari sikap individualis. Ketika seorang koruptor berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu akan berdampak sangat luas, ya, tadi misalkan contoh orang miskin yang kemudian meninggal karena tidak dapat bantuan, ketika dia memiliki perilaku untuk mengutamakan kebersamaan, tentunya dia pasti akan sadar bahwa apa yang dilakukannya akan merusak atau akan melukai orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, teman-teman harus menanamkan sikap peduli, ya, terhadap lingkungan. Jadi tidak hanya apa yang kita mau, tapi apa yang baik untuk kebersamaan semuanya. Dan terakhir, tentunya kita harus memiliki sikap bersyukur atas apa yang dimiliki. Ketika kita bersyukur dalam walaupun dalam keterbatasan, itu kita akan merasakan lapang. Ya. Artinya Allah memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan hanya apa yang kita inginkan. Dan dari situ, dengan kita bersyukur, tentu kita akan bisa menahan keinginan untuk mendapatkan semuanya. Karena pada dasarnya manusia memang tidak pernah puas. Tapi bisa kita kurangi atau bisa kita atasi dengan rasa syukur. Tentu dalam agama manapun saya pikir bersyukur itu adalah sesuatu yang mulia. Ya, kita mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman, saya juga bisa mencegah perilaku korupsi dalam seluruh bidang kehidupan. Ya. Tidak hanya mungkin nanti jadi pejabat atau jadi seorang pemegang kepentingan, tapi mulai dari hal kecil, ya, mulai dari saya sebagai guru dan teman-teman sebagai pelajar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.